Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Musra Inspira. Apa kabar? Siang hari ini semoga sehat selalu. Saya Eka kembali menemani di ruang dengar Anda dalam talk show bersama Bawaslu dan KPU Kabupaten Wonosobo dalam publikasi hasil pengawasan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Edisi hari ini Rabu 22 November 2023. Dan selama 1 jam ke depan saya akan berbincang dengan kedua narasumber yang juga sudah hadir di studio Radio Pesona. Akan saya sapa dulu ada Mas Fitrian Puji Istriatno SHMH selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Wonosobo. Selamat siang Mas Rian, halo apa kabar? Selamat siang Mbak. Baik, alhamdulillah. Baik ya. Oke. Kemudian yang kedua ada Mas Robingul Ahsan SPDMA selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dari KPU Wonosobo. Selamat siang Mas Robi, halo apa kabar? Selamat siang Mbak Eka. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Nah sekarang di mana kita sudah berada di bulan November nih, Pesona Inspira, di mana sebentar lagi di bulan Februari 2024 kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan lagi ya Mas, kita sudah sampai pada pemilu serentak 2024. Dan mungkin bagi Bawaslu Wonosobo dan juga KPU sebagai salah satu sebagai elemen penyelenggara pemilu memang sedang sibuk-sibuknya. Nah, sebelum masuk ke materi saya mungkin pengen berbincang-bincang dulu nih ke Mas Robi dulu nih. Mas Robi, kalau di KPU Wonosobo mungkin yang lebih tahu sekarang di bulan November ini tahapan pemilu sekarang sedang di masa apa sih Mas? Kalau di KPU Wonosobo di tahapan di bulan November ini terkait soal logistik ya. Logistik. Jadi, ya, karena kan kemarin baru saja penetapan di CT ya di tanggal 3 November. Jadi kebetulan kemarin pas proses perpindahan dari transisi dari KPU yang 2023 sampai 2028. Itu baru di Oktober. Jadi saya masuk itu sudah langsung tanda tangan di CT. Ya. Terus kemudian ini beberapa masih di divisi masih sibuk di masing-masing persiapan di masing-masing. Kalau di divisi teknis sendiri persiapan terkait tungsura, jadi nanti akan penggunaan aplikasi Sirekap dalam penghitungan suara. Nah itu dia di KPU Wonosobo sekarang sedang ada pergantian personil, ibaratnya kayak gitu, reshuffle gitu ya Mas ya. Dan di mana masa hektiknya adalah sekarang juga, jadi kayak rasanya tuh kayak gimana gitu. Jadi dari awal pelantikan langsung sudah arahannya itu udah langsung tidak ada waktu untuk belajar, jadi langsung turun langsung gaspol. Ibaratnya baru start udah langsung lari gitu ya. Langsung lari. Oke deh. Kemudian kalau dari Mas Rian nih selaku Badan Pengawas Pemilu gitu ya, kalau sekarang di Bawaslu Wonosobo sedang sibuknya ngapain Mas Rian? Kalau sibuknya sih sibuk-sibuk rakor Mbak. Gitu. Jadi dari minggu ini kita semua pimpinan keluar kota semua. Begitu. Nah, kalau berbicara dengan tahapan kita biasanya mengikuti KPU. KPU ya. Jadi di KPU nanti tahapan logistik nanti kita awasi di tahapan logistik itu begitu. Karena memang satu rangkaian acara bisa dibilang seperti itu gitu ya. Dan kita masuk ke tema kita yaitu di mana mengambil tema publikasi hasil pengawasan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Nah, sebagai hasil pengawasan pencalonan nih. Nah, mungkin bisa Mas bisa diperkenalkan dulu nih. Nah, ini dari Mas Rian mungkin ya, untuk kewenangan Bawaslu sendiri dalam tahap pencalonan sendiri itu gimana sih Mas Rian? Monggo bisa dijelaskan. Ya, baik, terima kasih Mbak. Terkait dengan Bawaslu ini terkait dengan pengawasan pencalonan itu kan ada dasar hukumnya dulu ya, kita berbicara dasar hukumnya itu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sudah diubah menjadi Undang-Undang 7 Tahun 2023. Terus yang kedua ada Peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, dan yang ketiga peraturan Bawaslu juga nomor 8 tentang pengawasan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, dan selanjutnya peraturan KPU nomor 3 tahun 2022
tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, dan selanjutnya peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Dan yang terakhir adalah keputusan KPU nomor 1026 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 996 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Jadi dasarnya agak banyak, Mbak. Banyak sekali ya. Jadi kita memang itu saling berkaitan begitu, dan tugasnya di pasal 93 huruf D angka 4 itu terkait dengan Bawaslu. Jadi ini Bawaslu RI ya, lebih tepatnya ke Bawaslu RI. Terus di pasal di pasal 97 huruf B angka 3 kewenangan pencalonannya itu di Bawaslu provinsi, dan kalau yang di Bawaslu Kabupaten Kota, terutama Kabupaten Wonosobo ini ada di pasal 101 huruf B angka 2 dan 3. Saya bacakan ya, Mbak ya. Oke. Nah, Bawaslu itu mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten kota yang terdiri atas pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten kota, dan yang kedua adalah penetapan calon anggota DPRD kabupaten kota, begitu, Mbak. Oke. Jadi setiap tahapan yang ada di KPU itu kita awasi, Mbak. Jadi sistemnya ketika KPU menerbitkan peraturan KPU, nah itu nanti setelahnya ada peraturan Perbawaslu untuk mengawasi peraturan KPU tersebut, begitu, Mbak. Oke, seperti itu. Dan mungkin langsung aja nyambung ke KPU nih, Mas. Nah, ini kalau untuk pencalonan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo yang sekarang sudah sampai di tahap tahap publikasi seperti itu. Nah, sebenarnya langkah-langkah yang sudah ditempuh ataupun cara-cara yang sudah ditempuh kemarin untuk sampai di publikasi hasil pengawasan tuh apa saja nih? Monggo untuk Mas Robi atau Mas Harian, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Eka. Kalau KPU di tingkat kabupaten itu kan memang satu garis begitu ya. Jadi ketika RI sudah mengatakan tanggal ini, kita nggak boleh lepas gitu. Tentu tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU kabupaten mestilah mengacu kepada kalau terkait pencalonan di PKPU nomor 10 tahun 2023. Nah, sesuai dengan arahan di PKPU, peraturan di PKPU nomor 10 2023, tahapannya melalui pengajuan bakal calon, kemudian verifikasi administrasi, penyusunan DJS dan penetapan DCT. Tentu proses panjang ini mengalami banyak hal terkait proses tahapan di Kabupaten Wonosobo. Tentu Bawaslu memang selalu mengawasi, menguntit berkoordinasi lebih baik tepatnya. Berkoordinasi lebih tepatnya. Pengawasan dari Bawaslu ini sangatlah penting, karena tentu ini kalau Bawaslu tidak mengawasi begitu tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU, tentu publik tidak akan tidak akan menaruh banyak kepercayaan kepada penyelenggara. Jadi ya mulai dari proses pendaftaran, kemudian verifikasi administrasi, verifikasi faktual, tentu Bawaslu punya mekanisme, punya regulasi terkait hukum-hukumnya. Di KPU hanya melaksanakan tahapan, yang melaksanakan perintah dari PKPU begitu, sampai terbitlah di tanggal 3 November kita menetapkan daftar calon tetap untuk DPRD Kabupaten Wonosobo. Kalau jumlahnya dari DCS ya Mas, dari DCS itu kan pertama di 505. Kemudian kalau prosesnya kan setelah DCS kemudian diumumkan di media sosial, di koran begitu, untuk menerima tanggapan masyarakat. Kemudian pasca DCS begitu turun menjadi 503. 503 itu karena semua kewenangan di parpol. Jadi
pasca DCS sebelum ditetapkan DCT ini parpol masih bisa mengutak-atik kira-kira kira-kira ada yang mau pindah dapil kah atau ada yang misalkan dipindah ke provinsi misalkan. Itu masih sebelum ditetapkan DCT itu masih bisa. Nah, kemudian sampai pada proses DCT itu sampai di angka 502 dan itu sudah clear sampai hari ini dan alhamdulillah tidak ada sengketa. Tentu tidak ada sengketa ini peran Bawaslu dan KPU sangatlah besar ya. Jadi itu yang menimbulkan semoga nanti kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu khususnya itu juga akan menambah, nanti partisipasi masyarakat juga akan meningkat begitu. Kira-kira begitu Mbak Eka. Sebanyak 502 itu untuk keterlibatan perempuan seberapa banyak Mas? Ya, dari data yang ada itu memang kalau kemarin kan himbauan dari KPU RI dan kemudian amanat dari penetapan surat edaran itu di 30%. 30% ya. Di Wonosobo sendiri memang ada 2 ya Mas ya. 2 yang tidak memenuhi 30%. Lainnya saya kira ini sangat bagus lah. Bahkan ada yang 45% itu setiap partai berarti ya? Iya, 35% artinya representasi perempuan sangat dipertimbangkan. Bahkan ada yang lebih, ada yang kurang. Senang begitu ketika melihat perempuan juga sudah terlibat di kepemiluan di politik lah. Jadi memang seperti itu dan memang di masa sekarang keterlibatan perempuan yaitu sebanyak 30% memang Mas? Apakah dengan ada yang tidak terpenuhi itu memang tidak menjadi masalah, tidak apa-apa gitu ya? Iya, mungkin gini Mbak, jadi kan itu kan di Undang-Undang 7 2017 itu kan mensyaratkan 30%. Kan begitu. Nah, akhirnya di breakdown lah ke PKPU. Kan begitu. Nah, sebenarnya kemarin itu ada putusan Mahkamah Agung terkait dengan keterwakilan 30% perempuan itu. Nah, ini kemarin kalau nggak salah itu yang melakukan JR itu aktivis kepemiluan begitu, yang yang berpihak kepada perempuan lah gitu caranya. Nah, artinya dari sebenarnya masalah pembulatan saja Mbak. Jadi misalkan 3 banding 1, satunya harus perempuan begitu. Nah, itu kemarin dipermasalahkan di Mahkamah Agung dan akhirnya ditindaklanjuti sama KPU itu sendiri begitu. Namun tapi dengan tidak adanya misalkan tidak terpenuhinya 30% itu ini sepertinya tidak ada, maksudnya kayak bahasa kasarnya tidak ada sanksinya begitu. Hari ini seperti itu. Karena memang sudah ditetapkan sebagai DCT gitu ya Mas. Berarti memang sudah clear dari semua permasalahan, entah itu bagaimana yang dilalui permasalahannya gitu di belakang gitu ya. Betul. Dan kemudian kalau dari Mas Rian sendiri dalam masa pengawasan nih Mas, dari tadi awal pendaftaran sampai penetapan DCT ini yang dilakukan pengawasannya itu dalam bentuk apa nih Mas Rian? Ya, jadi pengawasannya kita selalu berkoordinasi sama KPU gitu. Jadi di sini kan kalau di Perbawaslu 8 tahun 2023 itu kan ada beberapa tahapan ya Mbak. Tahapannya itu kan ada pengajuan yang pertama terkait tahapan pencalonan itu ada, kembali lagi ya flashback ya, pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan DCS, penetapan DCT. Nah, pengajuan bakal calon ini kita sudah clear kemarin. Terus verifikasi administrasi kita lakukan ketika ada KPU melakukan vermin, kita diundang Mbak. Kita diundang, ini Bawaslu ada yang datang enggak ketika KPU ada vermin begitu. Nah, verifikasi ini kan sangat, kalau bagi kami sangat penting juga karena berkaitan dengan administrasi persyaratan bakal calon begitu. Nah, terus ada penyusunan DCT kita juga dikabari. Nah, ini kan jadi kita ini koordinasinya lewat karena alhamdulillahnya berdekatan. Kalau Kabupaten Wonosobo ini KPU sama Bawaslu kan bahasa Jawa ini ungkur-ungkuran. Jadi komunikasinya gampang gitu ya. Kantornya maksudnya Mas. Nah, jadi kan kita juga Bawaslu ini diberi akses
silon. Sistem apa? Informasi. Sistem informasi itu pencalonan itu tapi sebagai viewer begitu. Jadi kita ngawasi di silon juga dan kita juga datangi KPU juga begitu terkait dengan verifikasi administrasi juga kita datangi semuanya. Terus di penetapan DJT ini juga ketika KPU melakukan pencermatan, penyusunan itu kita juga melakukan koordinasi untuk mengawasi begitu Mbak. Gitu. Nah, dan untuk kita di Bawaslu dan KPU alhamdulillah terjadi harmonisasi satu pandangan saja gitu ya. Begitu Mbak. Nah kalau dari seluruh hasil pengawasan selama pencalonan nih Mas, ini ada menemukan pelanggaran nggak sih Mas, kayak misal ada yang ternyata ASN dan lain sebagainya? Atau tidak ini nih? Sebenarnya itu isu-isu yang krusial ya Mbak. Iya betul. Dan jadi kan kalau di dalam jadi kita ini mengawasi KPU ini juga baca peraturan KPU juga Mbak, kan gitu. Nah kalau di PKPU berapa ya 10 ya 10 tentang pencalonan 10 tahun 2023 tentang pencalonan itu ada beberapa kriteria di pasal 11 lebih tepatnya yang kemarin menjadi isu krusial itu terkait dengan pekerjaan yang wajib mundur Mbak. Gitu. Nah pekerjaan yang wajib mundur itu salah satunya ASN, TNI Polri dan sebentar Mbak, dan kepala prajurit tentara, terus direksi komisaris, terus ada klausul yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Nah ini kan yang menjadi kemarin polemik, cuman akhirnya kita persamakan persepsi dengan KPU dan itu sudah tidak ada. Dan kalau yang terjadi di Wonosobo itu sendiri ASN ada Mbak, cuman bakal calon ini yang sekarang menjadi calon ini sudah melakukan sudah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu gitu ya. Jadi kan itu kan persyaratan kan diupload di silon. Nah itu sudah upload di silon itu surat pemberhentian. Begitu. Nah dan yang selanjutnya ada dari kepala desa Mbak. Nah yang kemarin ini kalau kepala desa itu kan kemarin ada beberapa yang masih kepala desa aktif, cuman itu memberikan surat pernyataan pengunduran diri Mbak. Surat pernyataan pengunduran diri, dan kemarin juga sempat kita diundang sama Pemkab untuk melakukan rapat koordinasi terkait dengan ada bakal calon anggota dewan itu yang sudah mendaftarkan di DJS. Di DJS itu namanya memenuhi syarat. Namun dalam akhirnya perjalanannya akan menuju DJT ini, beliau ini melakukan pencabutan pengunduran diri begitu. Jadi lebih memilih kepala desanya. Berarti begitu. Itu memang tidak masuk gitu ya Mas ya. Jadi akhirnya di DJT dihilangkan begitu. Nah setelah itu kan ada peraturan surat edaran KPU Mbak. Surat edaran KPU yang terkait dengan jika misalkan ada kepala desa atau pekerjaan di pasal 11 itu yang mewajibkan mundur itu belum memenuhi syarat, itu nanti ada range waktunya selama 1 bulan setelah DJT untuk melengkapinya begitu. Jadi dari pihak KPU ini sedikit melonggarkan, kelonggaran, memberikan kesempatan lah bahasanya, memberikan kesempatan kepada calon itu supaya bisa memenuhi persyaratan tersebut. Kalau untuk saat ini masih ada yang di tahap itu Mas, sudah masuk di CT tapi belum menyelesaikan administrasi yang sebelumnya gitu. Kalau di Wonosobo sendiri itu sudah tidak ada Mbak. Sudah tidak Jadi ada. Sudah clear semua. Sudah clear gitu. semua ya. Di kabupaten lain masih ada. Kabupaten lain masih ada. Jadi kemarin waktu rakor di Jawa Tengah begitu, dipanggil itu dari beberapa kabupaten yang memang masih belum menyelesaikan administrasinya di calegnya.
itu kan perlu segera ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti. Ibaratnya harus kerja lagi gitu ya. Betul. Oke, kalau udah clear ya ibaratnya satu tahapan udah selesai, tinggal lanjut lagi gitu ya Mas ya. Iya itu Mbak tadi ikut masuk ya tadi. Silakan. Terkait silon itu. Jadi memang di penyelenggaraan pemilu ini memang support begitu oleh sistem informasi, sistem teknologi begitu yang memang. Jadi kalau di silon itu Bawaslu punya akun begitu, jadi dia bisa memantau secara live begitu. Apakah ini kan acaranya juga diunggah di silon begitu. Jadi mengawasinya juga sangat transparan begitu. Jadi setiap calon itu juga bisa dilihat dokumen-dokumennya apa saja, kemudian rekam jejaknya bagaimana, apakah dia pernah terlibat dalam tindak kriminal misalkan, tindak pidana misalkan, itu juga bisa bisa begitu. Karena memang pemanfaatan teknologi digital sangat penting gitu ya. Meski begitu Mbak Eka ya, jadi saya sedikit bercerita saja terkait proses panjang di KPU untuk menentukan sampai DCT itu. Pencermatan nama setiap calon begitu memang dicermati secara manual, meskipun dibantu oleh teknologi, tapi tetap manually dibaca satu-satu. Dicocokkan gitu. sama akte KK gitu juga ya Mas. Termasuk sampai titik komanya. Kemarin tuh jadi ada satu kejadian yang agak mungkin bukan lucu tapi penggunaan tanda koma, tanda petik itu loh. Tanda petik atas. Kalau di keyboard itu kan ada 2 tanda petik ya, yang sebelah sana sama yang sebelah pojok sini ya Mas, Pak Rian ya. Jadi harus diseragamkan dari sana sampai ujung sana. Jadi ada beberapa yang kalau di Wonosobo itu ada beberapa caleg begitu yang namanya kan ada tanda petiknya gitu. Jadi itu kan memang ini tanda petik atau bukan harus diseragamkan begitu. Iya, jadi sampai semanual itu. Terus kemudian soal gelar misalkan. Gelar juga harus sesuai dengan EYD misalkan. Nanti sesuai enggak dengan, kalau kan sampai calon pun dari LO partai itu kan untuk gelar kami pasrahkan kepada KPU untuk membetulkan begitu, karena memang beberapa ada yang gelarnya banyak, kan belum tentu semua orang itu bisa memahami aturan EYD, tata bahasa yang baik untuk menuliskan gelar begitu. Baik. Jadi mungkin sebegitu panjang ya Mas ya proses untuk sampai di penetapan DCT ini gitu. Nah, tadi menggunakan aplikasi namanya Silon, yaitu Sistem Informasi Pencalonan, yang itu digunakan untuk saat ini gitu ya Mas ya. Dan untuk ke depan nanti kira-kira akan ada pakai aplikasi apa nih Mas untuk menghitung suara pemilu yang biasanya dipakai KPPS, PPS gitu Mas? Ini nanti saya jam 2 jadi akan ada rapat begitu, koordinasi dengan provinsi. Penggunaan Sirekap namanya ya. Sistem Informasi Rekapitulasi Suara. Jadi ya nanti kemarin kan masih draft PKPU terkait Tungsura masih belum disahkan begitu. Jadi kami menunggu itu sambil untuk koordinasi awal terkait penggunaan Sirekap. Kalau yang sedang kami jalankan hari ini adalah penggunaan aplikasi SIKADK. Apalagi itu? Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Jadi nanti semua parpol juga bisa mengunggah mandiri begitu ya. Jadi kalau mau kampanye di mana itu bisa dilihat. Nanti yang punya user Bawaslu juga ada, kemudian KAP itu yang kantor akuntan publik yang khusus nanti mengaudit dana kampanye. Jadi besaran dana kampanye itu juga transparan di aplikasi itu. Kalau udah bilang kampanye pasti menarik nih. Menarik, tentu itu sangat krusial ya. Betul, krusial bagi partai politik karena ini ajang mereka untuk memikat suara pemilih. Betul. Dan nanti ini pengawasan dari Bawaslu memang harus detail sekali ya Mas ya. Mbak. Itu nanti ada bagiannya sendiri. Oke, kita bahas di segmen berikutnya. Tetap di 92,1 FM, dan yang mau mengirimkan pertanyaan bisa di WhatsApp-nya kami 0823 2383 9996. Dan dialog eksklusif hari ini bersama Bawaslu dan KPU Kabupaten Wonosobo akan segera kembali sesaat lagi. Dialog hari ini. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih Eka Tepadi di
talkshow kita ya, dengan tema publikasi hasil pengawasan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Kalau tadi kita sudah membahas ya bagaimana tahapan dan juga apa yang dilakukan Bawaslu gitu ya dalam pengawasan tahapan pencalonan sampai saat ini. Nah kemudian kita masuk lagi Mas Robi, ini dalam pencalonan kan sudah ditetapkan untuk di Wonosobo itu ada 502 yang sudah ditetapkan sebagai tetap gitu ya Mas ya. Nah ini apakah semuanya sudah dipastikan benar-benar masuk? Kemudian jika ada permasalahan seperti mungkin ada nama caleg yang tidak masuk ke dalam daftar calon sementara ataupun ke daftar calon tetap. Nah ini melapornya ke siapa nih Mas? Monggo ke Mas Dian atau Mas Robi, monggo. Jadi sebenarnya gini Mbak, di daftar penetapan atau pengumuman DJT itu kan ada waktu 3 hari Mbak. Waktu 3 hari itu mengayun. Nah, jadi kemarin itu masuk dalam isu strategis dari Bawaslu itu sendiri ketika nanti ada itu, kalau bahasanya itu TMS, tidak memenuhi syarat. Begitu. Jadi yang calon-calon itu ada yang memenuhi syarat atau MS, dan yang kedua TMS. Nah begitu. Nah kalau di dalam ini kan ada 2 tahapan, DCT sama DCS sama DCT. Nah di DCS itu biasanya nanti ada waktu 3 hari juga, di DCT ada waktu 3 hari juga untuk melakukan itu namanya sengketa proses Mbak. Gitu. Jadi ketika nanti bakal calon ini di DCS, kita kembali flashback tadi, di DCS itu tidak ada, itu nanti bisa melakukan sengketa proses. Begitu. Nah dan juga di DJT pun juga seperti itu. Nah itu di sengketa proses itu diatur di Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Nah di situ sengketa proses itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama antar peserta, dan yang kedua dengan penyelenggara. Nah gitu. Nah dengan penyelenggara ini biasanya partai politik atau calon itu dengan KPU. Begitu. Objek yang disengketakan itu biasanya DJT. Begitu. Jadi ketika nanti alhamdulillah di Wonosobo ini tidak ada 0%, 0 sengketa lah. Nah ketika nanti misalkan ada yang tidak masuk dalam DJT, itu nanti diberi waktu 3 hari untuk melakukan permohonan namanya Mbak. Permohonan itu ke Bawaslu. Jadi mengadu dulu ke Bawaslu, nanti kita ada pojok aduan begitu. Kita buat biasanya. Kita buat pojok aduan, nanti aduannya seperti apa. Nah nanti setelah kita terangkan segala macam persyaratan dan mekanisme memenuhi syarat formil materialnya, kita nanti caleg itu melakukan permohonan. Begitu. Jadi nanti kalau misalkan ada caleg yang tidak puas dengan hasilnya DJT itu, nanti bisa melaporkan ke Bawaslu. Dan itu namanya permohonan untuk sengketa proses begitu Mbak. Baik. Memang jadi diberikan waktu untuk mengajukan permohonan. Dan kemarin ini kan jadi kalau KPU ini kan memberi spare waktu kepada teman-teman caleg ini agak panjang Mbak. Jadi penetapan itu kan penetapan tanggal 3, pengumuman tanggal 4. Nah itu kan tanggal 3 itu Jumat, tanggal 4-nya Sabtu. Jadi yang dihitung itu hari kerja Mbak, bukan hari kalender. Nah gitu. Jadi kalau hari kerja itu kan Senin sampai Jumat. Begitu. Jadi pengumumannya itu kan tanggal 4. Jadi mulai berlakunya Senin gitu ya. Senin, Selasa, Rabu. Jadi kan masih sebenarnya masih ada waktu bagi calon maupun partai yang mau mengajukan sengketa. Begitu. Jadi memang waktunya dibuat longgar gitu ya. Dibuat longgar dan panjang biar untuk menyusun permohonan itu bisa kalau misalkan ada permohonan begitu Mbak. Tapi kalau untuk sampai saat ini tidak ada ya Mas ya? Tidak ada. Tidak ada. Karena kemarin memang ya
dari KPU ini dalam hal untuk ya menghindari sengketa begitu. Artinya koordinasi penuh dengan LO partai itu, koordinasinya selalu terus bersambung begitu. Karena itu menurut saya di KPU memang seperti itu kinerjanya. Jadi apapun informasi kita berikan kepada LO partai begitu untuk nanti dikoordinasikan dengan partai masing-masing begitu. Kalau kemarin dari DJS itu kan 505, kemudian dikurangi 2 yang kebijakan partai masing-masing untuk dipindah. Terus ada 1 yang memang ini nama ganda begitu. Nama ganda ini kemudian ada 1 kasus itu kemudian tapi kita selesai akhirnya kemudian dia diajukan oleh partai yang ini begitu. Itu selesai kemudian tinggal 502 itu, dan memang sudah tidak ada karena memang sebelum penetapan DCT itu parpol diundang langsung, kemudian diawasi juga oleh Bawaslu, tanda tangan dari perwakilan partai masing-masing untuk melihat, silahkan dicek masing-masing, bahkan sampai membuka konsultasi satu persatu begitu. Tidak, kadang kan kalau misalkan semuanya diundang partai gitu, kalau ada masalah terkait dengan partainya kan agak malu untuk mengucapkan ya. Tapi itu diberi ruang. Iya, diberi ruang untuk konsultasi satu partai satu begitu. Jadi sampai dicermati bersama nama by name, kemudian ada kemudian akhirnya tanda tangan dan selesai. Saya kira itu menjadi kunci akhirnya tanpa sengketa. Deh, keren sekali ini kerjasama, tentunya berkat kerjasama kedua penyelenggara pemilu ini. Nah, kalau selain sengketa ini yang menjadi isu dalam tahapan pencalonan, ada isu-isu apa lagi sih Mas yang mungkin jadi salah satu hal yang memicu permasalahan yang ada ataupun tidak untuk di Wonosobo sendiri nih, monggo. Kalau isunya sih sebenarnya ada beberapa ya Mbak, yang seperti tadi kita sudah sampaikan, malah sudah dijawab duluan malah tadi. Ya. Pertama itu kan persamaan persepsi jadwal dan tenggang waktu pendaftaran. Jadi kan biasanya sebenarnya ini kadang teman-teman partai itu belum sepenuhnya siap begitu. Jadi agak tergesa-gesa begitu. Nah, itu jadi dari KPU-nya sudah mengumumkan, cuma nanti dari teman-teman partai ini mungkin waktunya dinilai kurang panjang begitu. Tapi memang itulah tahapannya begitu. Nah, itu makin seperti yang kemarin itu kan ketika kita penyusunan bakal calon DCS DCT itu kan harus menunggu pukul 23.59 begitu. Jadi hari itu harus misalkan hari Rabu penutupan penyerahan berkas calon segala macam itu ya harus ditunggu sampai hari Rabu pindah ke Kamis begitu, bukan jam hari 00 gitu. Minimal jam 00 ya. Bisa sore ya Mas. Ya nggak bisa karena karena itu berdasarkan hari bukan berdasarkan jam kerja kan begitu. Nah, terus ada keterwakilan perempuan yang tadi sempat dibahas. Terkait keterwakilan perempuan itu juga ada putusan MA yang tadi itu ternyata nomor 24 tahun 2023 itu terkait dengan keterwakilan perempuan yang pembulatannya ke atas bukan ke bawah begitu. Jadi misalkan 5 itu harus 2 ya Mas ya. Nah, begitu. Jadi misalkan hitung-hitungannya misalkan 3,1 itu harus dibulatkan menjadi 4 begitu. Dan yang selanjutnya adalah yang tadi pekerjaan yang mewajibkan mundur itu karena di beberapa, jadi gini, kita Bawaslu juga beberapa kali rakor dengan provinsi dan kalau di Wonosobo sendiri sih alhamdulillah tidak terjadi yang seperti di kabupaten-kabupaten lain. Begitu misalkan yang pekerjaan wajib mundur itu harus berkilah lah untuk bukan berkilah sih, cuman ada persyaratan yang belum begitu. Dan cuman akhirnya memilih pekerjaan yang lainnya begitu. Jadi kalau di Wonosobo sih alhamdulillah tidak terjadi miss antara Bawaslu, KPU dengan partai politik. Partainya sendiri itu. Karena kita ini juga dalam pengawasannya pun kita ngawasi KPU juga iya dalam tahapannya. Kita juga nanti waktu di kampanye juga ngawasi teman-teman partai politik begitu supaya berjalan dengan lancar kampanyenya begitu. Karena kan luber jurdil ya Mbak ya. Betul. Kan asasnya kan harus jujur,
adil kan begitu. Jadi kita bertindak secara profesional. Oke, ya mungkin karena tadi ada proses yang transparan juga gitu ya, yang dimana potensi sengketa alhamdulillah tidak terjadi di Kabupaten Wonosobo dan isu-isu tadi sudah terselesaikan. Nah, kalau untuk tahapan selanjutnya yang paling berdekatan adalah tahapan kampanye ya Mas ya, yang akan dimulai kapan nih Mas? Kapan kalau Mas Robi? tanggal 28. Tanggal 28. Oke. Nah, kalau dari KPU sendiri nih Mas, sebentar lagi di tanggal 28 itu sudah mulai masa kampanye. Nah, sebenarnya himbauan untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat Wonosobo tuh apa sih Mas? Monggo. Kalau tahapan kampanye ini memang kami kemarin hari Jumat ya, hari Jumat itu mengumpulkan untuk partai-partai politik mensosialisasikan begitu dari KPU mensosialisasikan terkait karena pesertanya ini kan parpol begitu ya. Jadi mensosialisasikan aturan-aturan, regulasi-regulasi, kemudian mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Karena kalau sebenarnya karena pesertanya ini yang semangat ini kan partai politik. Kalau betul. Masyarakat sih kadang tahu nggak tahu begitu, namun juga mengikuti begitu. Jadi yang akan melaksanakan kampanye kan juga partai sebenarnya politik. Lebih ditekankannya ke partai politiknya betul, gitu karena ya. mereka yang pelaksana kampanye betul. Nanti kalau masyarakat kan peserta kampanye. Pesertanya yang tinggal menerima gitu. Oke. Dan tentunya dari partai politik sendiri itu sudah mendapatkan apa ya Mas ya, sangu ibaratnya gitu ya, peraturan. Dan hari besok juga ada lagi terkait sama kampanye lanjutan karena aturan-aturannya perlu didetailkan, perlu secara rigid begitu disampaikan kepada peserta pemilu. Dalam hal ini partai politik. Oke, baik seperti itu. Dan ada satu penanya dari Pesona Inspira yang sudah bergabung di Radio Pesona. Selamat siang Mbak Eka, selamat siang juga Bapak Fitrian dan Mas Robiul. Saya dari Mbak Mia. Selamat mengemban tugas mulia di KPU dan Bawaslu. Semoga lancar, diridhoi dan aman terkendali. Amin. Pertanyaannya, apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu jika melihat salah satu partai melakukan kesalahan? Contohnya memasang APK di tempat yang tidak seharusnya dipasang APK. Nah, itu mungkin ke masa kampanye ya Mas ya. Kemudian lanjut lagi pertanyaan kampanye. Apa sih yang harus dilakukan Bawaslu jika ada kampanye sebelum saatnya? Terus satu lagi, apa sih tindakan yang dilakukan Bawaslu jika kedua hal tersebut terjadi? Intinya memasang APK di tempat yang tidak seharusnya dan juga kampanye sebelum saatnya. Itu untuk pertanyaan dari Mbak Mia. Kemudian pertanyaan kedua dari Citra di Wonosobo Barat. Selamat siang Kak, apakah permasalahan kampanye juga termasuk sengketa pemilu? Nah ini lebih ke kampanye, mungkin masyarakatnya lebih tertarik ke situ. Apa sih yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu terkait kampanye? Mungkin hampir sama ya. Kemudian yang kedua, kemarin saya melihat Bawaslu lakukan penertiban alat peraga kampanye yang termasuk ditertibkan alat peraga apa saja. Karena saya lihat di jalan kota maupun di desa masih lihat bendera partai maupun gambar calon gitu. Nah, mohon pencerahannya. Ini mungkin pertanyaannya hampir sama gitu ya Mas, hampir mirip-mirip nih. Monggo nih Mas. Terkait dengan Terkait dengan kampanye ya kemarin itu. Betul. Jadi kemarin kita itu melakukan ada himbauan, ada tanggal 31 itu ada himbauan dari RI, Bawaslu RI itu terkait dengan sebenarnya hari ini itu bukan APK ya Mbak, alat peraga kampanye, cuman hari ini APS begitu. Nah, cuman gimana Bawaslu kemarin menghimbau terkait dengan APS yang memenuhi unsur ajakan kampanye kita tertibkan begitu. Nah, dan kemarin sebenarnya ini tahapan kampanye ini di Kordif penyelesaian penanganan pelanggaran penanganan pelanggaran. Cuman kemarin kita juga ikut rapat koordinasi dengan stakeholder di Wonosobo, ada Satpol PP, terus Kesbangpol dan yang lainnya menyamakan persepsi Mbak. Karena di APK ini kan kita juga agak lemah aturannya Mbak, begitu. Di APK ini APS ini kita agak lemah peraturannya, makanya kita akhirnya persamakan persepsi dengan
pemerintah daerah Oke. gitu. Nah, dan apa terkait dengan APK yang tidak seharusnya ya Mbak ya. Kemarin kita sudah tertibkan terkait dengan apa? Terkait dengan yang masih terjadi di mana di desa-desa mungkin ya Mbak ya. Betul. Itu kan kita yang pertama itu kita lihat kontennya Mbak. Oke. Kita lihat kontennya misalkan ada baliho itu memenuhi unsur ajakan, ada tanda pakunya Iya. begitu. Nah, itu kita Oke. tertibkan begitu. Tapi misalkan cuman baliho, misalkan Gambar partai, saja terus gitu nggih. Itu kita klasifikasikan masih di arat pelaga sosialisasi Oh, iya, begitu. Nah, dan selanjutnya itu di tempat yang tidak diperbolehkan, Mbak. Iya. Nah, itu misalkan kayak di masjid begitu, di sekolah begitu. Nah, yang selanjutnya kalau kampanye di luar jadwal itu sebenarnya kampanye di luar jadwal itu bukan yang misalkan kita biasanya menghimbau dulu Mbak. Kita kasih himbauan kepada teman-teman partai bahwasanya kampanye dilaksanakan pada hari ini, terus nanti kita lakukan inventarisir, jadi kita kerjasama di kecamatan kita ada Panwascam untuk melakukan pengawasan juga begitu Mbak. Oke. Terus selanjutnya apa yang Oke, belum baik terjawab? seperti itu. Karena Tadi banyak sekali. oke. Itu. Kalau kampanye udah rame. Oh, gitu. Ya, kalau kampanye ini langsung pada Oh, merapat gitu. Ya karena gini, kita juga yang harus kita perlu kita antisipasikan di grassroots ini Mbak. Oke. Di akar rumput ini Ha-ha. yang di masyarakat ini yang banyak timbul gesekan kan gitu. Misalkan biasanya tetangga satu RT ini hidupnya harmonis, beda pilihan, Iya, betul. akhirnya jadi nggak harmonis kan begitu, jadi perselisihan. Nah, nanti kita bahwasanya perbedaan itu hal yang wajar Oke. gitu. Cuman jangan sampai terjadi perselisihan kan begitu. Oke, baik seperti itu. Dan apakah dalam pemasangan alat-alat peraga kampanye tersebut melanggar tempat dan juga melanggar waktu, apakah ada sanksi tersendiri, Mas? Kalau sanksinya itu kita akhirnya hari ini mengikuti Perda, Mbak. Oke. Jadi Perbub, Perbub itu Perbub 5 tahun 2022. Cuman di situ Perbubnya itu kan masih berbunyi alat peraga kampanye, bukan alat peraga sosialisasi. Oke. Begitu. Jadi sebelum kita menertibkan kemarin itu kita sudah kasih himbauan 2 kali. Oke. Untuk partai menertibkan dengan mandiri. Dengan begitu. mandiri terlebih dahulu gitu mandiri ya. terlebih dahulu ketika nanti teman-teman partai ini belum menertibkan, nah kita tertibkan. Cuman Oke. kita juga dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi itu menyarankan ke kita melakukan pengawasan dengan cara yang humanis. Oke. Begitu. Jadi Oke. tidak serampangan Ya. buat begitu. Biar Iya. sama Terkesannya juga Mas ya, santai gitu ya, tapi tetap taat aturan gitu. Sersan lah, Oke. serius tapi santai kan Iya, begitu. betul. Oke, memang seperti itu. Dan untuk beberapa pertanyaan tadi intinya ke situ sih gitu. Iya. Oke, dan kemudian kalau untuk daftar pemilih yang sudah daftar calon yang sudah ditetapkan nih Mas Robi nih. Ini ada berapa partai di Kabupaten Wonosobo dan mereka masing-masing partai ini mengusungkan berapa calon? Monggo untuk bisa dipublikasikan kepada masyarakat nih Mas, silakan. Baik, terima kasih Mbak Eka. Jadi di Kabupaten Wonosobo sendiri kan dari 18 partai itu 15 partai yang mengajukan calonnya. Oke, begitu. 15 partai. Ya, betul. Saya baca sesuai urutan nomor ya ini. Oke. Di partai pertama yaitu Partai Kebangkitan Bangsa ada 45 orang, 29 laki-laki dan 16 perempuan. Oke, itu lumayan banyak ya. Iya, jadi keterwakilan perempuannya 35%, 0,56 ya. Kemudian Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra mengajukan 45 caleg gitu. Di 28 laki-laki, 17 perempuan, 37,78% keterwakilan perempuan.
Kemudian di nomor 3 ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan. Totalnya ada 45 juga, laki-laki 26, perempuannya 19, keterwakilan perempuan 42,22%. Kemudian Partai Golongan Karya, Golkar 43, 27 laki-laki, 16 perempuan. Partai Nasdem 45 juga, laki-lakinya 25, kemudian perempuan 20. Kemudian di Partai Gelora Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia 9 orang, 9 caleg begitu, 7 laki-laki dan 2 perempuan. Partai Keadilan Sejahtera PKS 31 calon legislatif, 19 laki-laki, 12 perempuan, 38,71% keterwakilan perempuan. Partai Hanura 30 caleg, 17 laki-laki, 13 perempuan. Kemudian Partai Amanat Nasional PAN 42 caleg, dengan rincian 23 laki-laki, 19 perempuan. Keterwakilan perempuan 45,24%. Kemudian Partai Bulan Bintang PBB 3 laki-laki, 1 perempuan, total 4. Kemudian Partai Demokrat 27 laki-laki, 18 perempuan, total 45, keterwakilan perempuan 40%. Partai Solidaritas Indonesia PSI laki-laki 4, perempuan 1, total 5, keterwakilan perempuan 20%. Partai Perindo Persatuan Indonesia 27 laki-laki, 18 perempuan, totalnya 45, keterwakilan perempuan 40%. Kemudian Partai Persatuan Pembangunan 29 laki-laki, 16 perempuan, totalnya 45, keterwakilan perempuan 35,56%. Kemudian Partai Umat 15 laki-laki, 8 perempuan, totalnya 23, keterwakilan perempuan 34,78, totalnya 502. Ini akan memperebutkan 45 kursi di 6 dapil. Begitu di Wonosobo. Oke, 6 dapil di Kabupaten Wonosobo, 45 kursi. Wah, mereka cukup saingannya cukup banyak gitu ya Mas ya. Betul. Oke, mungkin terakhir nih sebagai statement closing, apa sih himbauan yang mungkin akan disampaikan kepada masyarakat yang dimana sebentar lagi akan ada masa kampanye. Berakhirnya sampai kapan nih Mas? Di 28 November sampai 75 hari. 75 hari ke depan gitu ya. Oke, di mana mungkin masa-masa itu menjadi masa-masa yang cukup panas di antara partai dan juga masyarakat juga harus bijak seperti itu. Nah, mungkin dari KPU dan juga Bawaslu ada himbauan apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Monggo Mas Rafi dulu. Tentu himbauan kami dari KPU, masa-masa kampanye ini krusial tapi saya kira masyarakat juga sudah lebih cerdas, begitu, lebih adem begitu, karena memang kalau pemilu ini sebagai sarana integrasi bangsa, begitu, tentu ini adalah memang ajang kontestasi yang sah dan dilindungi undang-undang, begitu. Oleh karenanya semua bisa sepakat untuk saling damai lah, gitu, sama damai. Tentu kampanye-kampanye yang adem begitu, karena tadi kalau kata Pak Bawaslu ini sersan, serius santainya dapat. Betul. Jangan sampai ajang integrasi bangsa pemilu ini sebagai nanti ajang perpecahan bangsa. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Robi. Silakan dilanjutkan Mas Rian. Kalau bagi Bawaslu sih sebenarnya simple sih Mbak. Kita kan hanya mengawasi ya. Kita berpedoman dengan Undang-Undang 7 dan Perbawaslu, dan bagi masyarakat semoga di tengah hiruk-pikuknya kampanye kontestasi pemilu hari ini itu bisa adem ayem Mbak, tanpa adanya perselisihan begitu. Dan kepada teman-teman partai mohon untuk dipedomani aturan-aturan yang ada begitu. Ya namanya khilaf ya pasti ada lah gitu, tapi kita sedikit selayaknya untuk menghimbaukan begitu Mbak. Nah, dan untuk teman-teman Bawaslu, Panwascam dan PKD tetap sehat, semangat, karena ini tahapan akan sangat sibuk sekali. Begitu, tetap jaga kondisi dan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wah, keren banget ya, koordinasi antara Bawaslu dan juga
KPU Wonosobo yang dimana hangat kalau tadi kantornya unggur-ungguran tapi tetap kerjasamanya bareng gitu ya, Iya, Mas ya, Mbak. bergandengan tangan gitu ya. Dan tentunya berkat mereka pemilu damai di Wonosobo insya Allah akan tercipta seperti Amin, itu ya. amin. Dan terima kasih, selamat melanjutkan tugas untuk Mas Robi dan kawan-kawan, Mas Rian Bawaslu dan kawan-kawan. Semoga mewujudkan pemilu damai yang adil, jujur, pokoknya puas lah di hati masyarakat seperti itu. Untuk pembahasan pemilu kampanye dan lain sebagainya, mungkin kita bisa berjumpa di talk show yang berikutnya. Jadi untuk peserta Inspira jangan kemana-mana, untuk tetap stay tune di 92,1 FM untuk menantikan informasi selanjutnya. Kalau untuk informasi update nih Mas, ada nggak sih di Instagram atau di websitenya KPU atau Bawaslu Wonosobo? Silakan. Iya, bagi teman-teman muda biasanya kalau mendengarkan radio ini, teman-teman muda dan bapak-bapak juga bisa mengikuti akun Instagram kami di KPU Wonosobo. Oke. Centang biru itu. Centang biru ya, udah terpercaya berarti. Oke. Informasi memang didiseminasi lewat sosial media, kemudian juga di website. Itu sudah resmi dari KPU Kabupaten Wonosobo. Oke, jadi buat yang mau mengupdate informasi di Instagram atau di websitenya KPU bisa kita. Kalau di Bawaslu? Sama juga Mbak, kita juga ada Instagram di Bawaslu Wonosobo begitu, dan kita juga punya website juga. Nanti silakan datang untuk update info terbaru. Nanti kita kalau mau datang langsung ke kantor juga boleh, kita ngobrol-ngobrol begitu. Oke, nah ini karena kantor Bawaslu-nya baru, jadi mungkin ada masyarakat yang belum paham gitu ya, Mas. Mungkin terakhir nih bisa dijelaskan untuk kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo yang baru ada di mana, monggo. Nah, sementara hari ini masih di depan kantor DPRD. Nah, kemungkinan nanti akan berpindah. Akan begitu. berpindah lagi, Ya, oke. Tapi berpindahnya kemana kita masih belum jelas begitu. Oke, yang penting Bawaslu tetap di hati ininya ya. Terima kasih, saya Eka bersama kedua narasumber pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.